Bianca. Pasti dia sengaja ngeduluin kita. Supaya dia sampai ke rumah sakit duluan. Terus melarang aku ketemu sama Karissa. Mas jangan ngebut kayak gini, Mas. Mas pelan-pelan, Mas. Mas, ya Allah, Mas. Aisyah. Kamu mau kita nggak boleh ketemu sama Karissa? Aku nggak boleh lebih lama daripada Mas Dimas. Jangan nanti Mas Dimas mau Karissa pulang. Pak, ayo Pak, susu mobilnya cepetan, Pak, cepetan. Karissa sayang, nanti pulangnya sama Memo sama Pepo ya. Tahu nggak, Memo mau beliin kamu apa? Memo beliin nanti boneka yang gede banget, yang cantik buat kamu. Karissa, jangan ya. Ikut pulangnya bareng sama Oma Lydia aja. Kan kamu kangen kan sama Papa, ya kan? Karissa. Papa. Gimana? Masih ada yang sakit nggak? Bilang sama Papa. Enggak kok, Pak. Bener. Beneran Papa sayang. Maafin Papa ya. Kamu harus mengalami hal seperti ini. Kamu bisa ada di rumah sakit, tapi Papa nggak bisa nemenin kamu. Karissa sayang Papa. Tante Aisyah. Karissa sayang, Karissa senang Tante Aisyah baik-baik aja. Tasya juga seneng liat Karissa udah ceria lagi. Tapi kita nggak jadi makan es krimnya, Tante. Besok kita beli ya, Tante. Tante Aisyah mau kan? Mau banget dong. Aduh Pak, nggak bisa lebih cepat lagi ya Pak? Wah, anak hebat dan kuat. Ternyata kamu sudah sembuh ya? Sudah tidak ada rasa sakit lagi kan? Nggak ada Om Dokter. Bagus. Artinya apa? Karissa boleh pulang. Oke, kalau begitu saya akan membuatkan resep untuk Karissa. Dia sudah boleh pulang. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter. Terima kasih ya dok. Aduh, udah boleh pulang. Papa, boleh kan Karissa pulang ke rumah Papa? Ya boleh dong. Nanti pulangnya berarti bareng sama Oma. Ya. Karissa, kamu nggak boleh pulang sama siapa-siapa ya, sampai Mama Bianca ambil keputusan. Ya sayang? Sebentar. Ini yang jadi kepala keluarga siapa ya? Laki-laki atau perempuan? Bukan Bianca dong, Dimas. Dimas kan kepala keluarganya. Jadi berdasarkan keputusan Dimas. Dimas, Karissa mau pulang bareng sama kita loh. Udah. Iya, Karissa. Kamu boleh pulang.
ke rumah papa. Yuk, Karissa, Oma bantuin buat ganti baju. Ya, yuk. Pulang, 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 pulang. Asik. Halo, Ma? Apa? Mas Dimas bawa Karissa. Jangan dong, Ma, jangan dikasih. Ma, Karissa harus pulang sama aku. Karissa pokoknya harus selalu sama aku. Jangan kasih Mas Dimas. Kenapa nih? Ya, Pak, kenapa sih kok berhenti? Mogok, Bu. Mobil tua, Bu. Maklum, Bu. Yaudah, saya tunggu sini aja. Oh, gimana sih? Aduh, mana nggak ada ojek lagi. Bang, Mas, anterin ke rumah sakit Trunajaya ya. Oke, Bang. ayo Mbak. Ayo Pak, cepetan Pak. Cepet. Ya, ini lagi gaspol, Pak. Gawat, kayaknya beneran gak keburu deh. Aku perlu bantuan, tapi sama siapa? Dennis. Iya. Dennis, pasti dia bisa bantu. Oh, jadi kamu butuh bantuan aku? Kamu tenang aja. Apapun yang kamu butuh, aku akan selalu ada buat kamu. Lagian rumah sakit deket kok sama rumah aku. Cuma 10 menit kok. Ya udah. Kamu hati-hati di jalan ya. Aku langsung sana sekarang. Pak, aku mau ambil mobil dulu ya. Aku juga mau ambil mobil. Kamu tunggu sini. Sama Tante Aisyah dulu ya. Agak cepat ya, Dimas. Iya, Ma. Sebentar, Pak. Ini nih Karissa nih, cucu Oma yang hebat, yang cantik. Oma sayang banget sama kamu. Nanti di rumah Oma bikinin kamu masakan yang kamu suka ya. Oma bikinin spesial deh. Pak, ya terima kasih ya, Pak. Aku duluan. Ya sudah. Kamu antar Karissa ya. Jaga dia baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya. Kenapa, Dim? Ban mobilnya kok tiba-tiba kempes seperti ini ya, Pak? Tadi nggak apa-apa. Kok bisa? Ayo Pak, cepet Pak. Iya Pak. Cepet. Bapak bisa cepetan sedikit gak sih? Cepetan dong Pak.
Papa kalau mau duluan nggak apa-apa. Nggak usah, Saya mau nggak ganti ban dulu. Papa bantu. Buka ini bagasinya. Iya, Pak. Ini mana Dimas ya? Kok nggak nyampe-nyampe ke sini? Duh, lama juga. Ya udah kita samperin ke tempat parkirnya aja yuk. Yuk. Mau nunggu di situ aja. Jangan pergi dulu, please. Udah nih. Papa, jangan. Biar Dimas aja. Kok lama? Kamu bisa ngapain sih? Tadi bannya bocor, Mah. Oh, pantesan. Tapi udah diganti sekarang. Oh, oke. Ya sudah, sekarang bawa pulang Karisa biar dia bisa istirahat di rumah. Yuk. Bah, Ma, aku duluan ya. Ayo, Karisa masuk ke dalam mobil. Duduk di depan. Ya, Duluan ya, Pak Irwan. Pak, cepat, Pak. Cepat. Ya Mbak. Stop. Stop. Aduh, Karisa. Bianca. Nggak ada yang boleh bawa pergi Karisa dari sini. Udah lepasin, Karisa kesakitan. Aku ibunya, aku yang berhak. Karisa ikut mama, Karisa ikut mama, Karisa. Lepas, dia nggak mau sama kamu, jadi paksa lepasin. Pegang Karisa, Ma. Karisa. Pak, itu Bianca kenapa, Pak? Kita tolongin Bianca, Pak. Papa berhenti, Pak. Berhenti. Dimas, jangan berhenti. Udah jalan lagi, cepetan jalan. Mama lepasin Karisa. Udah kamu di sini aja. Karisa, jangan tinggalin mama, Karisa. Itu si Bianca pakai nangis. Karisa. Karisa. Karisa! Jangan tinggalin mama lagi, sayang. Mama gak bisa hidup tanpa kamu. Dimas, saya tanya sama kamu sekarang. Apa tujuan kamu memisahkan anak kandung dari ibu kandungnya? Hah? Belum cukup ya?
kamu menyakiti Bianca belum cukup. Kamu menikah dengan Aisyah aja, itu sudah menghancurkan hidupnya Bianca. Sekarang kamu tambah lagi, kamu mau ambil Karissa. Karissa itu ibarat nyawa untuk Bianca, Dimas. Kamu harus sadar satu hal itu. Apa sih tujuan kamu? Mau buat apa kamu untuk Bianca? Bisa kamu jawab? Bisa nggak? Karissa, ayo ikut papa pulang. Iya Karissa, yuk pulang yuk. Pak, maafin Karissa. Karissa nggak jadi pulang ke rumah Papa. Karissa mau ikut aja ke rumah Memo. Karissa, kamu beneran gak mau ikut papa? Karissa kalau lihat Mama nangis. Karissa jangan tinggalin Mama lagi sayang. Mama gak bisa hidup tanpa Karissa. Dimas, kamu sabar dulu ya. Biarkan Karissa pulang bersama kami. Ayo Bianca. Ayo sayang. Hai, Karissa. Yuk, Memo gendong ya sayang. Memo gendong ya sayang. Yuk. Ayo anak pintar, anak cantik. Sini. Salim dulu sama Mama. Salim dulu Mama. sama Om. Mama kangen. Nanti cepat balik ke tempat Papa lagi ya. Salam sama Papa. Salam sama Papa. Ampun deh Mama sama si Bianca tuh. Gila kayak dia tuh. Apa-apaan dia tuh pakai teriak-teriak nangis-nangis setengah jam supaya bisa ngerebut Karissa. Dan yang Mama nggak habis pikir kamu tuh. Bisa-bisanya kamu nikahin perempuan psycho kayak gitu. Hah? Mas Setia tadi bilang mau bicara soal Hans. Dia mau ngomong apa ya? Setia. Jaga pandangan kamu dari istri orang. Gak sopan kamu. Hai, Karissa sayang. Memo udah bikinin susu buat kamu. Memo. Sama-sama. Minum ya. Karissa, Mama seneng banget. Mama seneng banget bisa sama Karissa di sini. Ya ampun, Karissa lupa. Kenapa Karissa? Karissa ada tugas yang mesti dikumpulin besok. Malah ketinggalan di rumah lagi. Kita bikin lagi aja ya sayang. Gak bisa mah, Karissa bikinnya udah seminggu yang lebih. Mana udah bagus lagi. Gini Karissa, sayang, nanti kamu sebutin semua tugas-tugas kamu apa tuh bahan-bahan yang diperluin. Kamu bilang sama Memo, Memo beliin lagi. Nanti kita bikin yuk, sama-sama yuk. Gak mau Memo, Karissa maunya yang udah jadi.
Kalisa mau ke rumah papa aja deh ambil tugasnya. Nanti Kalisa dapat nilai jelek. Mah, mama aja deh yang ambilin, tolong ya mah, udah sore nih. Enggak, nggak mau. Ntar ketemu lagi sama Mama Lydia, Mama berantem lagi sama dia. Papa aja yang ambil. Aduh, papa tuh capek banget Bianca. Udahlah kamu aja sendiri yang ngambil ke sana. Sekalian aja kamu pulang ke rumah Dimas, baikan sama Dimas. Biar Karisa juga nggak kesusahan seperti ini. Ya nggak mungkin lah, Pak. Aku nggak sudi baikan sama Mas Dimas. Terserah kamu lah. Kalau nggak mau dengar saran papa ya urus aja masalah kamu sendiri. Pa, kok kamu ngomongnya gitu sih? Ya udah deh, Ma, aku tuh nggak mau ikut campur lagi urusan mereka. Ya udah, kalau kayak gitu, aku ambil sendiri. Kalisa nggak mau minum. Kalisa juga nggak mau makan. Iya sayang, iya, mama ambilin ya. Sayang, minum dulu dong susunya. Kan Memo udah buatin. Ayo dong. Minum. Pintar. Aisyah, Ya Mas. kamu seneng ya kalau Setia ngeliatin kamu? Ya Allah Mas Dimas. Mas jangan ngomong kayak gitu dong Mas. Jangan terpengaruh sama omongannya Mbak Bianca Mas. Terus aku mau tanya sama kamu, kenapa kamu bisa ketemu sama Karisa? Tadi siang aku emang sengaja datang ke sekolahnya Kalisa. Aku mau nganter buku sama bonekanya. Harusnya kamu nggak melakukan itu, Aisyah. Kamu lihat sendiri kan akibatnya. Ya tapi aku nggak mau Mas Dimas jadi kepikirkan jadi sedih kayak gini. Ya kalau sedih itu urusan aku, kamu jangan ikut campur. Ya masalahnya aku istrinya Mas, aku nggak mau ngeliat Mas sedih. Cukup, Aisyah. Terserah kamu ngomong apa. Yang terjadi sekarang adalah kamu bermasalah sama Bianca. Sampai kamu masuk ke kantor polisi. Aku minta tolong sama kamu. Jangan melakukan hal-hal tanpa sepengetahuan aku mulai sekarang. Ngerti kamu? Aku capek, mau istirahat. Masa Aisyah lama banget? Apa baiknya aku temuin Mas Setia? Atau nggak usah? Tapi kalau aku temuin, terus Mas Dimas lihat, bisa-bisa Mas Dimas marah lagi. Dan nyangka aku emang ada hubungan sama Mas Setia. Ya Allah. Tapi kalau aku nggak nemuin Mas Setia, aku juga penasaran. Sebenarnya dia mau ngomong apa sih soal Hans?
Telepon aja deh. Pakai telepon lagi. Halo. Kenapa lo belum di sini? Hah? Gue nungguin lama lo. Mas, lo nggak bisa, Mas? Kalau lo nggak datang ke sini dalam 30 detik, gue yang kamar lo dan kita bicara di kamar. Iya, aku kesana sekarang, Mas. Maafin aku, Mas Dimas. Aku terpaksa harus ketemu sama Setia. Semoga kamu percaya kalau apa yang aku lakuin ini sama sekali bukan untuk selingkuh. Aku cuma perlu bicara soal Hans sama Setia. Aduh, kalau aku masuk lewat sini nanti aku ngeliat Aisyah sama Dimas. Gimana kalau lewat belakang aja? Aisyah ngapain itu? Kok dia kayak buru-buru? Pasti ada sesuatu nih. Dua 26, 27, 28, 29. Aku di sini, Mas. Untung jendelanya nggak dikunci. Aman. Kirain lu nggak datang. Mas Setia mau ngomong apa langsung aja, Mas. Kenapa buru-buru sih? Takut ketahuan Dimas. Bisa langsung aja nggak, Mas? Kan gue udah bilang tadi, ini soal Hans. Hans. Iya bener. Aisyah ketemuan sama Setia. Apa jangan-jangan Aisyah sama Setia itu benar-benar punya hubungan khusus? Gue gak nyangka ya. Lo itu orangnya polos, tapi lo ternyata pembohong besar. Maksud Mas Setia? Lo itu gak cuma bohong sama gue. Bahkan suami lo sendiri Dimas aja lo bohongin.
Dengan lu gak cerita sama Dimas. Dengan lu menutupi fakta bahwa lu pernah di penjara atas kasus pembunuhan Hans. Mas Setia? Mas Setia tahu dari mana? Apa sih yang gue gak tahu? Tapi semua itu benar kan? Aku minta maaf, Mas Setia. Aku minta maaf, Mas. Iya, aku minta maaf. Maaf, Mas Setia, maaf. Maaf, Mas. Aku benar-benar minta maaf. Astagfirullahaladzim. Mas, apa-apaan sih, Mas? Itu supaya lo gak mewek. Stop it ya, gue gak suka ngeliat lo nangis. Apa-apaan sih? Hah? Salah gak salah minta maaf. Nangis lagi. Nggak salah. Lo denger ya, Aisyah. Nggak cuma itu yang gue tahu. Tapi ada sesuatu yang lain. Apa? Lo tuh di penjara bukan karena lo salah. Tapi lo di penjara karena lo ngakuin kesalahan orang lain. Gawat. Mas tahu dari mana, Mas? Apa sih yang gue nggak tahu? Hah? Batu lo ya? Gue tahu semuanya. Dan sekarang lo bicara. Siapa pembunuh Hans? Kok Setia bisa tahu soal Hans? Gak. Yang tahu soal Hans itu cuma aku sama Aisyah. Siapa orang yang lo lindungin? Karena siapapun itu bakal dapat hukuman setimpal. Hukuman dari gue. Dengan cara gue. Ya Allah, apa aku kasih tau Mas Setia? Tapi kondisi di rumah ini pasti makin runyam kalau dia tahu. Semua orang pasti bakal makin benci sama Mbak Bianca. Apalagi aku udah janji kalau aku bakal rahasiain ini semua. Aisyah. Bicara. Bicara. Siapa pembunuh Hans? Enggak, Aisyah nggak boleh buka rahasia kita. Aku harus cari cara supaya aku bisa menghalangi Aisyah. Aisyah? 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 Aisyah?
bicara. Ya? Siapapun orang itu nggak pantas lo lindungin. Jawab. Jawab. Gue bilang jawab. Lepasin istri saya. Dimas. Mas, apa yang Mas lihat itu nggak seperti yang Mas pikir, Mas. Aku sama Mas Setia, kita berdua tadi cuman... Cukup, Aisyah. Bisa-bisanya kamu ngomong seperti itu. Sedangkan sekarang apa yang kamu lakukan? Ngumpet-ngumpet di belakang aku untuk ketemu sama Setia. Kita bicara di kamar. Tunggu. Lepasin. Jangan kasar sama istri lo sendiri, Dim. Kamu jangan ikut campur ya, Setia. Gue gak ngapa-ngapain sama Aisyah ya. Gue sama dia bicara hal penting dan lo gak berhak marah sama dia. Habis ini pasti Aisyah nggak akan mungkin berani lagi ketemu sama Setia. Itu artinya dia nggak punya kesempatan untuk ngomong sama Setia lagi, apalagi untuk bocorin semua rahasia aku dan dia. Hah? Tapi aku harus tetap hati-hati. Jangan sampai Aisyah buka mulut. Lepasin tangan istri saya. Mau saya marah atau enggak, itu urusan saya, bukan urusan kamu. Ternyata bener ya, otak lo gak secerdas apa yang gue pikir. Mas, lepasin gak ini? Kamu gak denger saya, istri. Lepasin tangan istri saya. Atau saya hajar kamu. Jangan lupa, di dalam perutnya ada anak gue. Lo mau hajar gue? Ayo. Kenapa nggak kalian taruhan? Hah? Yang menang berhak sama Aisyah. How? Hah? Mas Dimas! Mas Setia, jangan asal ngomong ya. Aku itu istrinya Mas Dimas. Lepasin aku, Aisyah. Kamu juga munafik dan so baik, Aisyah. Barusan aja kamu berduaan sama Setia. Bangun. Mas Dimas! Mas! Astagfirullahaladzim! Mas! Ya Allah, Mas! Mas Dimas! Mas! Mas! Jangan! Jangan! Mas, udah! Mas Setia, udah nggak? Kamu nyerang Mas Dimas sekali lagi, berurusan sama aku, Mas! Ya ampun, saya. Apa lagi sih? Berantem lagi. Astaga, kalian ini udah tua-tua, kenapa masih berantem? Apa lagi sih permasalahannya sekarang? Apa? Apa? Mau lanjut? Hah? Apa? Udah. Aduh, Dimas, udah dong, Dimas. Udah, Dimas. Udah, kamu tenangin diri kamu dong. Udah. Loh, itu kayak Bianca? Aisyah, kamu pegangin Dimas. Bawa dia ke kamar. Dan kamu Setia, please ya, Mama minta sama kamu belajar nahan diri, ngerti nggak?
Kok gak bosan berantem-berantem lagi? Awas sih kalau misalnya Nani Mama denger kalian berantem lagi. Awas aja. Ayo Mas Dimas, yuk. Lepasin aku dari tangan kotor kamu. Mas Dimas! Mas! Mas! Aduh. Aduh. Bener kan kamu? Syukurin. Malu ya pas jatuh ya? Sakit ya pas jatuh ya? Sekarang saya tanya ke kamu ya. Hah? Ngapain kamu menyelinap lagi ke sini? Ngapain? Pasti itu Setia sama Dimas berantem lagi. Pasti gara-gara kamu yang komporin ya kan? Apaan sih Dudu? Tanya aja sama Aisyah, kan Aisyah yang tinggal di sini. Kamu tuh jangan bohong ya. Saya tahu betul kamu itu kan manipulatif, selalu merasa sebagai korban. Ngaku kamu. Sih. Jelas banget. Awas kamu ya. Untung aja gak kepleset. Jin. Mas Dimas? Mas tolong buka pintunya, Mas. Mas Dimas. Mas, aku obatin luka kamu ya, Mas. Mas, tolong buka pintunya dulu, Mas. Mas Dimas. Mas Dimas. Mas, buka dulu pintunya, Mas. Mas Dimas. Mas Dimas. Mas. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Mah, gak bisa dihubungi. Kemana ya Bianca ya? Kok jam segini belum pulang? Nggak tahu Pak, aku juga nggak tahu. Aku khawatir deh sama Bianca nih. Karissa sudah tidur? Ya ampun. Bianca, kamu kenapa sayang, nak? Mah, sebenarnya apa yang terjadi sih sama Bianca? Nggak tahu aku, Pak. Pipo. Iya sayang. Kenapa nak? Mama udah pulang belum? Udah bayar tugas Kaisa belum, Memo? Pak, kamu bantuin tanganin Karissa dulu ya. Kamu aja lah. Aku biar bicara sama Bianca. Percuma kamu ngomong sama Bianca. Bianca tuh udah kecewa sama kamu. Udahlah. Hai, sayang Karissa, kamu dibantu dulu ya sama Pepo. Memo mau lihat Mama, oke? Iya, Memo. Ya, sayang. Anak cantik, jam segini harus tidur. Besok kan sekolah. Pepo antar ke kamar kamu ya. Terus nanti bangun tidur, pagi-pagi tugasnya sudah siap. Iya, Pepo. Nah gitu dong. Mau digendong? Ada apa sebenarnya Bianca? Bi,
Ada apa sayang? Ma. Ma. Setia, sekarang cerita ke mama. Sebenarnya ada apa lagi sih? Kenapa berantem lagi? Mana coba lihat. Tuh, bibir kamu, pinggirnya tuh sampai memar kayak begitu. Tadi aku lagi bicara sama Aisyah, Mam. Aku konfront Aisyah soal pembunuhan Hans. Dan kenapa bisa-bisanya dia masuk penjara demi melindungi seseorang? Bodoh banget. Sebentar. Ini terus apa hubungannya sama Dimas? Kenapa jadi kamu berantem sama Dimas? Ya dia tiba-tiba muncul, Mam, marah-marah. Orang nggak ngapa-ngapain. Ya Dimas aja otaknya udah kotor. Udah, aku mau istirahat. Apa? Jadi Setia udah tahu? Aku juga nggak tahu, Ma. Aku nggak tahu Setia tuh tahu dari mana. Tapi tadi dari aku dengar dia udah tahu siapa pembunuh Hans. Dia udah tahu kalau pembunuh Hans itu bukan Aisyah. Dan Aisyah hanya melindungi orang yang membunuh Hans sebenarnya. Terus gimana? Ya aku sekarang nggak tahu Ma harus gimana. Gimana kok nanti Aisyah ngomong sama Setia? Untuk hari ini aku bisa gagalin Aisyah untuk nggak bicara sama Setia, tapi aku nggak tahu aku bisa menghalangi Aisyah ngomong sama Setia sampai kapan, aku nggak tahu, Ma. Apalagi hubungan aku sama Aisyah itu nggak baik. Dia bisa aja kasih tahu Setia kapanpun dia mau. Aku takut, Ma. Aku takut kalau nanti Aisyah bicarain sejujurnya. Kalau nanti Aisyah cerita bahwa dia bukan pembunuh yang sebenarnya, aku takut. Sabar, Bianca. Kamu sabar ya sayang ya. Nanti Mama pikirkan jalan keluar yang terbaik buat kamu. Aku takut, Ma. Aku takut gimana kalau diakuin semuanya. Gimana kalau nanti dia jujur. Aku takut. Akuin apa? Sebenarnya apa yang sedang mereka bicarakan ya? Aisyah. Setia, aku mohon tolong pergi dari sini, Mas. Aku nggak mau malah bikin salah paham lagi. Oke. Mas.
nggak akan pergi dari sini, Mas. Aku bakal tidur depan pintu sampai kamu bukain pintu. Kesini, Mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa tuh malam-malam gini teh ribut-ribut? Bu Dina teh kasih tahu apa enggak ya? Cuman tadi teh setelah Bu Dina pingsan, terus sadar, Bu Dina teh nangis terus. Tadi teh barusan minum obat, terus sekarang baru tidur. Saya nggak tega buat banguninnya. Biarin aja deh Bu Dina tidur. Kasihan Bu Aisyah teh. Kenapa tuh ya di rumah ini teh nggak ada ketenangan sama sekali. Selalu aja ada masalah. Kalau gini teh saya jadi liar. Nah, sebenarnya ada apa sih sama Bianca? Kenapa mesti tahu sih? Kamu urusin aja selingkuhan kamu. Kok begitu sih kamu ngomongnya? Loh, emang bener kan selama ini kamu kan selalu ngurusin Aisyah, nggak pernah ngurusin Bianca. Dibelain juga belain Aisyah. Kan Bianca anakku juga, Mah. Aku berhak tahu dong apa yang terjadi sama dia. Tadi aku sempat dengar kalau Bianca sedang ketakutan. Dia takut seseorang mengakui sesuatu begitu loh. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Bianca takut seseorang mengakui apa? Apa sih Mas sebenarnya, Mas? Tahu ah, pusing. Aku mau tidur. Loh, kok gitu sih? Siapa sih malam-malam begini? Aduh. Selamat malam Bu Bianca. Anda kami tangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap saudara Hans. Saya nggak ngerti sama apa yang Bapak omongin. Mungkin Bapak salah orang kali ya. Bu Aisyah sudah bercerita semuanya. Dari hasil penyelidikan, bukti-bukti terbaru sudah berhasil dikumpulkan. Dan semua tertuju pada Anda. Jadi Ibu harus ikut kami kantor polisi. Enggak, Pak. Saya nggak bersalah. Saya nggak bersalah. Bukan saya pelakunya, bukan saya. Mari Bu. Pak, lepas Pak. Lepas. Ayo. Lepasin saya Iya, nggak Bu. bersalah. Ibu nanti bisa silakan kantor. Bukan saya. Pak, lepasin. Bianca. Mas Dimas. Aku nggak nyangka ternyata kamu seorang pembunuh. Dasar wanita jahat. Ternyata lo yang bunuh Hans ya. Lo pembunuh adik gue. Setia bukan gue. Mbak, udah lama gak usah ngeles lagi Mbak. Semua buktinya udah ada. Dan aku minta maaf Mbak.
aku nggak bisa jaga rahasia lagi. Pak, bener Pak. Kalau Mbak Bianca yang bikin Hans jatuh dari jurang. Mbak Bianca juga yang suruh saya untuk gantikan posisinya dengan imbalan Mbak Bianca bayar uang untuk rumah sakit ibu saya dan pengobatannya. Enggak Pak, itu semua nggak benar Pak. Dia pembohong Pak, dia pembohong. Cukup, Bianca. Aku nggak sudi punya istri jahat seperti kamu. Aku talak kamu. Mas jangan talak aku, Mas. Pak, bawa dia, Pak. Baik, Pak. Pak, bukan aku Pak yang salah. Pak, Bapak lihat tuh muka aku. Ayo. Enggak. Astaga. Itu semua cuma mimpi. Cuma mimpi. Enggak, aku nggak boleh kayak gini. Aku nggak boleh kayak gini. Aku nggak boleh kayak gini. Aku nggak boleh kayak gini terus, Bianca, Bianca. Kalau sampai Aisyah ngomong semuanya, kalau sampai Aisyah jujurkan semuanya, aku bisa habis. Dan jalan satu-satunya, aku harus menghabisi Aisyah. Aku harus menghabisi Aisyah supaya Aisyah nggak bisa buka mulut. Supaya nggak ada yang tahu apa yang aku perbuat. Supaya semuanya nggak ada yang tahu. Aku nggak bisa kehilangan semuanya. Cara satu-satunya, Aisyah harus pergi dari sini. Kenapa Aisyah nggak bilang ya? Kenapa dia nggak bilang siapa yang bunuh Hans? Padahal udah jelas dia nggak salah, Aisyah nggak salah. Dan dia harus menderita selama 2 tahun di penjara. Apa yang dia tutupin? Siapa yang dia lindungin? Gara-gara mikirin ini, jadi harus tenggorokan gue. Aisyah tidur di luar. Apa-apaan nih, Mas? Keterlaluan, nggak punya otak emang. Sedih, Mas. Mas, maafin aku, Mas. Andai saja aku yang punya kesempatan untuk memiliki kamu, Aisyah. Aku nggak akan menyanyiakan kamu seperti ini. Aduh, Mas Teteh kenapa atuh malah ngasih selimut Bu Aisyah? Nanti teh kalau Pak Dimas tahu ini teh bisa perang.
Teteh ambil aja itu selimutnya ya. Lama-lama bisa stres aku kalau di sini. Sebaiknya aku keluar dulu. Nuhun Gusti, nuhun. Ya, halo. Oke. Kabarin saya. Pak Dimas. Ngapain, Bi? Itu Pak, punten kalau saya teh lancang Pak. Apa Bapak tega melihat istri Bapak Bu Aisyah tidur di lantai seperti ini Pak? Apalagi Bu Aisyah teh sedang hamil. Bukan urusan Bibi. Iya Pak, punten saya minta maaf. Cuma kan di lantai teh dingin atuh Pak. Dari tadi Bu Aisyah teh di situ nggak mau pergi. Pak, kalau saya teh boleh jujur, selama saya kerja di sini, Bu Aisyah teh orang yang paling baik sama saya Pak. Bu Aisyah teh sabar, lembut. Bu Aisyah peduli banget sama saya, orang kecil, Pak. Saya cuma sedih kalau Pak Dimas teh marah-marah terus sama Bu Aisyah. Soal kandungan Bu Aisyah. Punten, Pak. Siapa tahu itu teh anaknya Pak Dimas. Saya teh percaya sekali sama Bu Aisyah, Pak. Bu Aisyah teh nggak bakalan macem-macem sama Pak Setia, Pak. Bu Aisyah itu istri yang baik, Pak. Bisa saja usia kandungannya Bu Aisyah terjadi sebelum kecelakaan pesawat itu. Pak Dimas, saya teh yakin Pak Dimas teh orang baik. Apa yang saya bicarakan ada dalam hati kecil Bapak. Pak Dimas teh jangan sampai menyesal hanya karena fitnah dan salah paham, Pak. Saya minta maaf sekali lagi, Pak. Saya melakukan ini demi kebaikan Bu Aisyah sama Pak Dimas. Punten Pak Dimas, saya permisi dulu. Tunggu, Bi. Itu selimutnya Setia kan? Aduh, gawat. Bisa ketahuan atuh. Iya Pak, ini teh selimutnya Pak Setia.
teh mau cuci selimutnya, Pak. Tapi tadi saya ngelihat Bu Aisyah tidur, saya mau bangunin. Tapi saya teh nggak tega tuh. Punten Pak Dimas, saya permisi dulunya. Aisyah. Alhamdulillah, akhirnya Bu Aisyah teh dibawa masuk sama Pak Dimas. Bi Titin. Bi. Ya, Bu. Gimana Aisyah udah pulang belum? Ibu Dina, nanti saya ceritain di dalam ya. Sekarang kita masuk dulu. Ayo Bu, ayo saya bantu. Sebentar Titin tutup pintu dulu. Bi, gimana Aisyah, Bi? Saya tuh khawatir banget sama dia. Masa nggak ada kabarnya sih? Ibu Dina, Ibu Aisyah teh sudah pulang. Sekarang teh sedang berdua sama Pak Dimas di kamarnya. Allah, alhamdulillah. Jadi lebih baik kita teh jangan ganggu ya, Bu. Iya. Ibu Dina teh jangan khawatir. Ibu Aisyah baik-baik aja. Alhamdulillah. Syukurlah, Bi. Syukur. Alhamdulillah. Ya udah sekarang Ibu Dina teh istirahat lagi ya. Ya. Ayo Titin bantuin. Yuk. Ibu Dina istirahat. Titin tinggal dulunya. Makasih ya, Tin. Sama-sama Bu Dina. Kok aku ada di sini? Padahal kan semalam aku tidur di lantai. Berarti Mas Dimas yang bawa aku ke kamar. Makasih Mas. Ternyata kamu masih sangat perhatian sama aku. Bianca, Papa perlu bicara sama kamu. Gak bisa, Pak. Aku sibuk mau pergi. Oh, Bianca. Apalagi sih, Pak? Aku tuh banyak urusan.
Penting apa sih urusannya? Aku harus cari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dimas. Aku harus ketemu Dimas. Pagi, Mas. Mas, aku bawain sarapan buat Mas Dimas. Sebagai ucapan terima kasih aku karena walaupun Mas Dimas marah sama aku, tapi Mas Dimas tetap perhatian sama aku. Makasih ya, Mas. Risa, semalam kamu berbicara apa sama Setia? Sampai harus berduaan seperti itu. Seandainya Mas Dimas tahu kalau aku pernah di penjara, gimana reaksinya? Sebenarnya aku nggak masalah kalau Mas Dimas tahu. Tapi gimana kalau dia akhirnya tahu dari Mas Setia kalau aku nggak bersalah dan ikut-ikutan cecar aku? Aku harus jawab apa? Kamu kenapa diem aja? Jawab pertanyaan aku. Supaya aku nggak salah paham antara kalian berdua. Tapi kalau aku nggak cerita, yang ada Mas Dimas makin curiga. Seenggaknya aku kasih tahu aja kalau aku pernah di penjara atas kasus pembunuhan. Itu Mas. Ya udah, kalau misalkan kamu nggak mau jawab nggak apa-apa. Kok gitu Mas Dimas? Aku cuma minta kamu menjawab pertanyaan aku. Itu aja lama. Kenapa kamu lagi mikir untuk bohong? Enggak, bukannya kayak gitu, Mas. Udah cukup, Aisyah. Sarapannya kamu kasih Setia aja. Aku mau sarapan. Mas. Kamu siap-siap. Mas Dimas. Mas. Hai. Kok tumben sih kamu mau ketemu sama aku? Kamu kangen ya sama aku? Di, kamu kenapa kok? Muka kamu kok pucat kayak gini sih? Kamu ada masalah? Kau bilang sama aku. Aku udah bener-bener gak tahu lagi harus gimana sama Aisyah. Aku udah gak tahan sama keberadaannya dalam hidup aku. I need your help. Kamu mau ya tolongin aku? Anything. I will always be there for you. Kamu singkirin Aisyah. Ya? Kamu mau kan singkirin Aisyah? Singkirin Aisyah? Kamu udah gila ya, Bi? Kamu mau aku jadi kriminal? Kamu bilang kamu akan ngelakuin apa aja buat aku. Please, Dennis, ini saatnya kamu ngelakuin sesuatu yang berarti buat aku. Kamu bisa merubah hidup aku. Please, cuman kamu yang bisa nolong aku. Aku nggak tahu lagi mau minta tolong sama siapa. Kamu mau kan tolongin aku? Dennis, mau ya? Please? Oke. Tapi aku pikirin dulu ya.
Aku nggak peduli bagaimanapun caranya. Itu semua terserah kamu. Aku cuma pengen dia hilang dari hidup aku. Itu aja. Gampang kan? Mas Dimas? Mas? Mas tunggu mas! Tas mas ketinggalan. Terima kasih. Mas tunggu. Apalagi? Ini dasinya masih mirip. Aku bisa sendiri. Ya Allah, gimana caranya Mas Dimas bisa maafin aku? Aku takut dia benci aku. Bu Aisyah, Bu Titin? Punten Bu, barang-barang di dapur teh sudah habis. Tadi Nyonya Lydia bilang katanya suruh ibu yang belanja. Punten ya Bu, ini tasnya, ini uangnya. Iya. Saya ke dalam dulu Bu. Iya Bu Titin. Hati-hati ya Bu. Iya. Dennis, itu dia Aisyah. Bu Aisyah ya? Iya. Pak Joko. Ya, betul. Iya. Loh, itu kan mobil Bianca. Kenapa ada di sini? Makasih Pak. Ya. Dennis, ayo kita ikutin ojek itu. Ayo cepetan. Ayo. Itu mobil Bianca kenapa ngikutin Aisyah? Waduh, jangan-jangan Bianca ingin mencelakai Aisyah. Ayo Dennis, cepetan. Jangan sampai mereka lolos. Udah tenang aja, kita nggak akan kehilangan dia kok. Dennis, aku tahu jalan ini. Kita susul mereka lewat jalan sebelah sini. Cepetan. Kamu yakin? Udah, kamu percaya aja sama aku. Ibu mau kemana? Kamu siapa, Neng? Saya ada di mana ini? Saya mau pulang, tapi saya nggak tahu rumah saya di mana ya. Maaf Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aku ini. Setia. Nggak tahu nak. Ibu tiba-tiba batuk. Tiba-tiba tuh ibu keselak terus batuk. Terus perasaan ibu juga nggak enak deh. Ada apa ya nak? Bianca, sekali lagi Bapak tanya kemana kamu bawa Aisyah dan apa yang telah kamu lakukan terhadap Aisyah? Kamu itu kenapa sih? Kok nanya Bianca kayak gitu? Hah? Dikit-dikit Aisyah, dikit-dikit Aisyah. Kamu gak mikirin ya perasaan Bianca gimana?
Kalau kamu nggak mau ngaku nggak apa-apa. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu sama Aisyah, Papa nggak ragu-ragu akan melaporkan kamu ke polisi. Aku harus bungkam mulut Aisyah karena itu nggak ada cara lain. Supaya Aisyah nggak ngomong sama siapa-siapa tentang kejadian yang sebenarnya. Aku takut, Pak. Aku takut. Maksudnya apa ini? Papa nggak ngerti. Memangnya Aisyah bisa membawa kamu ke penjara? Beberapa tahun yang lalu, aku nggak sengaja mencelakai yang mengakibatkan kematian akan seseorang. Mas, saya mau stop, Mas! Stop! Udah jangan lagi! Itu dia alamatnya. Aku taruh dia di rumah gubuk. Aku sengaja taruh dia di rumah gubuk supaya rumah itu cepat roboh. Dan dia mati di dalamnya. Terlaluan kamu. Semoga cepat ketemu ya, Pak. Sebelum rumah itu roboh.